Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Alikma di channel YouTube kami Padepokan Sukma Wijaya Alikma. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah konten di mana konten ini adalah membahas tentang tentang kenapa saya selalu membroadcast atau selalu mengatakan di Instagram saya atau di media sosial saya bahwasanya ilmu itu tidak harus yakin. Kenapa cara berpikir saya dan cara belajar di sini, belajar di Sukma Wijaya Alikma itu sangat bertolak belakang dengan padepokan atau perguruan lain, yang mana perguruan lain mengatakan harus yakin. Tapi sebelum kita masuk ke material, kami teman-teman semua untuk membantu saya untuk subscribe, like, and share video-video kita, channel YouTube kita, agar lebih banyak teman-teman di luar sana yang bergabung dengan kita untuk belajar ilmu Allah yang rahasia. Oke, sebelumnya buat salah satu murid saya, yakni bernama Habib Reza Husin Alatas ya. Bib, thank you loh. Ini minumannya ini udah dikirim ya buat Habib Reza Habib Reza Husin Alatas ya. Beliau adalah salah satu murid saya, Habib Reza, dan ini beliau sekarang sedang menggalang usaha ya. Ada buka usaha ini bernama The Hadramis Kitchen ya. Ini kalau nggak salah nama Instagramnya itu The Hadrami Kitchen. Nanti saya akan tulis di bawah ya, Kitchen, lalu FB-nya The Hadrami Kitchen ya. Lalu nomor WA-nya di 0856-927-06661. Ini buat teman-teman semua kalau mau beli, ini enak loh, ini jus. Ini ada beberapa ya. Kalau saya sih di sini Habib Reza memberikan kepada saya ini ada yang rasa mangga, ada juga yang rasa apa sih? Ini sepertinya seperti leci ya, leci, jeruk, dan guava. Saya akan coba nih, ini enak sekali sih. Sekarang saya puasa loh ya. Sekarang saya buat konten ini sekitar jam 2:30 pagi ya, 2:30 pagi, 2:34 ya, 2:34 pagi hari Minggu tanggal 3 Mei. Ini enak loh, saya udah beberapa beliau ngasih saya, si Habib Reza ngasih saya beberapa botol lah gitu sebagai ungkapan kayak dia lagi launching seperti itu. Ini sih enak jujur, segar kok, segar banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli langsung aja kontak ke Habib Reza, salah satu murid saya. Itu salah satu murid saya kok, insya Allah amanah. Oke, baik, kita akan masuk ke materi ya. Kenapa saya mengatakan bahwasanya ilmu itu tidak perlu yakin? Banyak orang-orang di luar sana mengatakan bahwasanya mengamal ilmu itu harus yakin kepada ilmunya, harus yakin dan sebagainya. Intinya harus yakin. Pada waktu gurunya mengijazah sebuah ilmu lalu ilmu itu tidak terbukti kepada muridnya, maka gurunya mengatakan antum kurang yakin. Apalagi kadang-kadang antum ada yang salah dan sebagainya gitu. Jadi jika kalau misalnya kita mengamal sebuah ilmu, ya tinggal amalkan aja tanpa harus mikir, tanpa harus gimana gitu ya, maka ilmu itu akan terbukti. Contoh misalnya kita ngajakin orang ngobrol dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akan ada perubahan dari orang tersebut yang ngobrol dengan kita seperti itu. Jadi kalau misalnya ilmu yang asli itu tanpa harus yakin pada waktu kita mengamalkannya, tanpa harus yakin, tanpa harus bersugesti. Kenapa? Karena kalau namanya yakin itu adalah law of attraction ya. Dan ilmu itu sama seperti minum jus, minum air, kita minum kopi. Kita yakin nggak yakin itu kopi, tetap aja itu rasanya kopi dan akan hasilnya tetap aja kopi, seperti itu. Itu ilmu yang asli. Nah, untuk membedakan bagaimana ilmu yang asli atau tidak dengan guru ya, yang seperti itu, maharkan ilmunya, amalkan 1, 2, 3 bulan. Kalau tidak terbukti ya tinggalkan aja. Kenapa? Karena ilmu itu dalam waktu 3 bulan, masa dari segitu banyaknya khasiat, minimal 1 aja masa tidak bisa dibuktikan. Banyak seperti itu. Ya, itulah ilmu yang wajib dibuktikan. Ilmu itu wajib dibuktikan, harus dibuktikan agar tidak ada dusta. Kenapa? Karena si guru kan menerima mahar. Dia pun menerima mahar tersebut wajib membimbing karena dia sudah menerima mahar. Mahar itu adalah untuk mengganti uang capeknya dia, uang capeknya guru, mengganti waktunya guru, mengganti capeknya guru membimbing kita seperti itu ya. Untuk seumur hidup seperti itu. Nah, itulah fungsi mahar itu, seperti itu, untuk membimbing kita untuk bisa menguasai ilmu tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua, saya ingin mengatakan bahwasanya jika kita mengamalkan ilmu tetapi kita harus yakin dengan ilmu tersebut,
maka itu sudah masuk ranah musyrik. Kenapa saya katakan kalau misalnya yakin dengan ilmu itu sudah masuk ranah musyrik? Atau seperti ini. Misalkan kita pergi ke kantor ya. Kalau saya katakan ada seperti gini ya. Badan kita, kalau kita pergi ke kantor, kadang kita naik mobil, kadang kita naik motor. Oke. Terus kita sampai kantor. Nah, mobil atau motor itu adalah tools namanya. Tools ya, alat. Nah, sehingga pada waktu kita kalau disamakan dengan ilmu, maka tools ini atau mobil atau motor ini sama seperti ilmu. Nah, pada waktu kita menggunakan motor atau mobil pergi ke kantor, yang mengizinkan kita sampai ke kantor bukan mobil ini, bukan motor ini, tetapi Allah yang mengizinkan kita sampai ke kantor. Jadi kalau memang misalnya kita sudah menggunakan Ferrari pun, Lamborghini pun, mobil, bahkan mobil Alphard sekalipun yang sudah sangat nyaman sekalipun, tapi Allah tidak berkehendak kita nyampe ke kantor, maka tidak akan sampai kita. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu ilmu itu seperti tools, hanya alat untuk menunjang doa kita supaya dikabulkan Allah gitu, seperti supaya lebih dipermudah ya. Jadi memang Allah yang mengizinkan, Allah yang meridhoi gitu. Nah, sistem kerjanya ilmu hikmah itu sebagaimana gitu. Sebenarnya kalau misalnya lihat teman-teman yang ikuti Instagram saya, ada beberapa murid-murid saya seperti manggil angin, geser hujan dan sebagainya. Sebenarnya itu bukanlah khodam yang bekerja, bukanlah khodam dari ilmu tersebut yang bekerja, tetapi Allah yang meridhoi, Allah yang mengizinkan. Seperti contoh seperti ini. Prosesnya bagaimana saya akan menjelaskan di sini secara detail ya. Jadi pada waktu kita berdoa kepada Allah, saya menganggapnya seperti kita mengirimkan proposal kepada Allah. Pada waktu kita mengirimkan proposal kepada Allah tanpa menggunakan doa-doa khusus, tanpa atas bantuan para khodam ya, maka doa itu proposalnya hanya satu yang kita sampaikan ke Allah, hanya dari kita sendiri pribadi langsung ke Allah ya. Nah, pada waktu diterima Allah ini belum terlalu mengenal kita. Kenapa? Karena kita ini kadang banyak salahnya, masih banyak dosanya, suka banyak salahnya, suka banyak khilafnya, masih banyak kotornya. Sehingga Allah itu seperti nanti dulu deh proposal orang ini, seperti itu. Dia akan melayani proposal yang lain dulu. Allah akan melayani proposal yang lain dulu. Tetapi pada waktu kita berdoa menggunakan qasam, menggunakan asma-asma tertentu yang mana khodam-khodam tersebut dari golongan muslim, baik dari bahasa malaikat maupun bahasa jin muslim, maka doa-doa itu akan disambungkan sama mereka. Jadi doa-doa itu akan diteruskan sama mereka. Jadi yang mengajukan proposal itu bukan kita saja gitu, tapi ada dari golongan-golongan malaikat, para waliullah, para guru-guru. Itulah tawasul, perlunya tawasul. Tawasul itu juga mendorong doa kita supaya cepat sampai ke Allah. Nah, pada waktu ada sebuah proposal dari kita yang mana itu direkomendasikan atau diteruskan oleh para khodam-khodam dari keilmuan yang mana mereka dari golongan-golongan muslim yang sangat taat, lalu juga dari para malaikat, lalu juga dari para waliullah, dari para nabi, dari para guru-guru, maka Allah akan menerima satu proposal yang mana proposal itu banyak yang mengajukan. Sehingga pada waktu Allah menerima, lah ini kok proposal A misalnya, proposal dari saya misalnya, kok ini banyak sekali yang mengajukan. Pada itu Allah melihat siapa saja yang mengajukan proposal tersebut. Pada waktu proposal tersebut sudah banyak yang mengajukan, dan para waliullah, para nabi, lalu juga para guru-guru sebelum kita ya, yang soleh-soleh seperti itu ya, yang sanadnya benar, yang amanah, yang jujur orangnya seperti itu, yang lalu juga dari golongan malaikat dan golongan jin muslim seperti yang mengajukan doa tersebut, maka Allah akan lebih cepat mengabulkannya. Nah, pada waktu Allah mengabulkan doa tersebut, maka setelah Allah approve doa tersebut, maka Allah akan memerintahkan salah satu khodam atau memerintahkan khodam Allah, baik dari bangsa malaikat atau bangsa jin muslim, untuk bekerja untuk mengerjakan hajat kita. Contoh misalnya kita memanggil angin misalnya. Nah, angin ini penguasanya siapa gitu? Atau misalnya kita menggeser hujan, contoh. Nah, menggeser hujan ini penguasanya malaikat siapa? Seperti itu. Pada waktu Allah si proposal itu datang, misalnya untuk menggeser hujan ya, pada waktu proposal itu datang, nah yang mengirim proposal ini menggeser hujan ini tujuan untuk apa dulu? Seperti itu ya. Pada waktu Allah sudah melihat, oh ini proposalnya nggak ada masalah, ini tidak melenceng, seperti itu ya. Emang contoh dia mau menggeser hujan sebentar aja karena dia pengen ke masjid, atau misalnya dia pengen menggeser hujan sebentar aja karena dia memang mau berbuka puasa, atau ada masalah yang
yang sangat-sangat genting lah, yang sangat-sangat perlu sekali gitu. Nah, maka Allah akan approve, dan itu pun gak akan lama biasanya. Biasanya paling cuma sekitar 1 menit, 2 menit, habis itu hujan lagi. Itu seperti di hold lah, kalau kita mau ditahan sebentar untuk kita lewat. Kenapa? Karena kita seperti dispesialkan. Kenapa? Karena banyak yang mengajukan proposal itu, baik dari waliullah, dari guru-guru kita, dari para malaikat, dari para jin muslim dan sebagainya. Pada waktu sudah di-approve, Allah memerintahkan malaikat yang bertugas, misalnya bertugas untuk menurunkan hujan, malaikat A misalnya. Saya kan tidak akan menyebutkan nama malaikatnya. Malaikat A. Nah, malaikat A ini memiliki juga pasukan, memiliki anak buah. Nah, malaikat A ini setelah diperintahkan sama Allah, malaikat A ini juga memerintahkan lagi jin muslim untuk mengerjakan hajatnya, untuk mengabulkan hajat kita gitu, mengerjakan hajat itu, misalnya menggeser hujan di wilayah A misalnya gitu ya. Wilayah A ini yang bertugas dari malaikat yang penurun hujan, yang bertugas di bab hujan itu, misalnya anak buahnya misalnya Z namanya gitu ya, Z. Nah, lagi bertugas di wilayah tersebut, maka si Z ini diperintahkan sama si malaikat malaikat hujan atau malaikat yang berkuasa atas hujan untuk menggeser hujan itu sekian detik atau sekian menit untuk si yang punya hajat itu lewat, seperti itu. Kira-kira prosedurnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bermain dengan alam, memanggil hujan atau memanggil petir, menggeser hujan, seperti memanggil angin, itu sebenarnya bukan kuasa khodam, bukan kuasa ilmu untuk mengerjakan hajat-hajat tersebut. Tapi khodam-khodam dari ilmu tersebut mengajukan kepada Allah, lalu meneruskan doa kita kepada Allah sehingga Allah kabulkan. Setelah Allah kabulkan, maka baru bisa Allah memerintahkan khodam-khodam Allah untuk mengerjakan hajat kita. Seperti itu sistemnya. Nah, berbeda kalau misalnya sistem begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, misalnya seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi khodam-khodam itu hanya mengajukan, meneruskan doa-doa kita. Nah, untuk Allah nanti memerintahkan siapa yang turun untuk mengerjakan hajat tersebut, ya suka-sukanya Allah. Allahnya mau suruh siapa gitu. Bisa aja khodam dari ilmu tersebut yang diperintahkan kembali sama Allah, ya sudah, kamu yang mengajukan, misalnya Allah mengatakan, ya sudah, kamu mengajukan doa ini dari si fulan bin fulan, seperti itu ya. Sudah, kamu kerjakan sana, kan kamu bisa, seperti kata Allah, ya sudah, baru khodam itu baru bekerja. Nah, itulah kenapa ilmu hikmah selalu dikatakan di akhir atas izin dan ridha Allah. Itu kuncinya. Jadi kenapa ilmu hikmah di akhir selalu mengatakan atas izin dan ridha Allah. Jadi kalau misalnya orang-orang berkata, kalau minta bantuan jin itu musyrik, atau misalnya di ilmu hikmah itu tuh minta bantuan jin, kalian salah besar. Kenapa? Kita tidak meminta bantuan jin, tetapi kita hanya minta mereka merekomendasikan doa kita ke Allah gitu. Jadi kita bukan minta sama jin, bukan minta sama khodam ilmu, bukan. Dan kita tidak boleh tidak mempercayai ilmu untuk mengerjakan hajat, itu tidak. Tetapi kita mintanya sama Allah. Pada waktu kita mintanya sama Allah, kita berdoa, itu kita mengirim proposal ya. Proposal itu kita kirimkan ke Allah, maka akan didoronglah oleh khodam-khodam dari keilmuan ini ke Allah. Ya, didoronglah sama mereka ke Allah, lalu didorong lagi dari tawasul. Tawasul itu kan ada dari guru-guru sebelum kita, wali-waliullah, guru-guru kita sebelum kita, para nabi-nabi, kita bertawasul kepada mereka. Itu untuk apa? Untuk mereka merekomendasikan doa kita. Jadi mendorong lagi doa kita agar sampai ke Allah. Pada waktu para waliullah, nabi atau guru-guru sebelum kita mendorong doa kita, nah, tingkat persentase dikabulkannya akan lebih tinggi daripada kita sendiri yang mengajukan. Kenapa? Karena kita ini masih banyak dosanya, masih banyak salahnya, masih belum sempurna lah. Dan kita tuh masih jauh lah dari makom atau level seorang waliullah seperti itu, atau level kekasih Allah seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah kaprah mengenai sebuah ilmu hikmah. Nah, di sini juga saya mengatakan jangan salah kaprah juga tentang ilmu ya. Ilmu itu, kenapa saya katakan ilmu itu nggak perlu yakin, Kenapa? Karena kalau misalnya kita yakin, itu jatuhnya sugesti. Yang kedua jadi ambisi. Yang ketiga jadinya akan law of attraction yang bekerja, kekuatan pikiran kita sendiri yang bekerja, seperti itu, akan jadi sugesti. Tapi kalau misalnya kita berdoa pada Allah, berdoalah tanpa ada ambisi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berdoa dengan ambisi, maka itu doa kita akan ditunggangi setan. Nah, tunggangin setan itu, doa dengan ambisi itu akan doa kita ditunggangi setan. Itu seperti jatuhnya seperti memaksa Allah, seperti itu kalau misalnya kita berdoa dengan ambisi gitu. Makanya saya katakan
mengamal ilmu hikmah itu jalanin aja, ojo mikir, minta sama Allah, ya kan, baca kosamnya, baca asmanya, baca doanya, minta sama Allah, dikabulkan enggak ya sudah gitu, jangan maksa gitu. Kalau dikabulkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau sudah mengabulkan doa hamba. Terima kasih para waliullah, terima kasih para nabiullah, terima kasih para guru-guruku, para mursyidku, terima kasih para khodam dari keilmuan ini sudah mengajukan, mendorong doaku kepada Allah. Kayak gitu sistemnya. Nah, kalau mereka sudah ya sudah, sudah mengajukan kepada Allah, sudah dikabulkan, lalu ada khodam-khodam dari Allah yang bekerja. Belum tentu khodam dari ilmu itu loh yang bekerja, belum tentu. Bisa saja khodam dari malaikat A misalnya malaikat Mikail yang disuruh bekerja sama Allah, langsung malaikat Mikail suruh turun sama Allah bekerja untuk mengejar hajat kita, bisa saja. Nah, tapi kita misalnya menggunakan asma A, misalnya asma A gitu ya. Misalnya hanya asma sir aja, kita berdoa pada Allah dengan ikhlas, dengan tulus ya, tanpa ambisi, dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa ambisi, kita minta sama Allah, lalu dikabulkan sama Allah. Nah, tiba-tiba yang bekerja bukan khodam dari asma sir, tetapi khodam Allah bernama malaikat Mikail alaihissalam. Maka akan bekerjalah malaikat Mikail ini seperti itu. Nah, seperti itulah proses ilmu hikmah. Jadi buat teman-teman semua, ini penjelasan saya mengenai kenapa ilmu hikmah itu di tempat kita tidak boleh diyakini. Ilmu itu tidak boleh diyakini karena kalau misalnya kita meyakini toolsnya, barangnya, maka itu sudah masuk ranah musyrik. Oke? Seperti kita misalnya pergi ke kantor, kita meyakini mobil kita yang membawa kita sampai ke kantor, maka kita sudah musyrik. Tapi kalau misalnya kita sampai ke kantor itu atas izin Allah, tetapi dipermudah dengan membawa mobil, dengan menaiki mobil, maka itu yang benar. Seperti contoh lagi, kita misalnya sakit, ya, kita lalu ke dokter. Nah, dokter ini ikhtiar ya, kita berikhtiar, kita makan obat seperti itu ya. Tapi yang maha menyembuhkan ini Allah gitu. Nah, makanya jadi kalau misalnya kita mempercayai dokter atau obat yang menyembuhkan kita, jelas kita musyrik. Tapi kalau misalnya Allah yang mengizinkan kita sembuh atas ikhtiar tersebut, atas Allah mengizinkan kita sembuh ya, dengan kita minum obat tersebut, dengan ikhtiar kita ke dokter, dengan ikhtiar kita melalui proses itu, proses berobat, proses makan obat seperti itu, ke dokter seperti itu. Nah, baru Allah sembuhkan gitu, seperti itu. Nah, itulah prosesnya seperti itu. Jadi begitu juga dengan ilmu asma atau qasam atau hizib atau apapun, atau doa-doa apapun ya, pada waktu kita berdoa pada Allah gitu ya, pada waktu kita dikabulkan gitu, bukan qasam itu, bukan asma tersebut, bukan ilmu tersebut yang mengabulkan, tetapi Allah yang mengabulkan melalui pelantara doa-doa tersebut, doa-doa agung tersebut. Oke, sampai di sini mungkin insya Allah buat teman-teman semua, insya Allah pemaham penjelasan saya mudah dimengerti buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video kita agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana untuk belajar ilmu Allah yang rahasia. Dan saya doakan buat teman-teman semua yang mau membantu kita subscribe and share agar rezekinya diluaskan Allah, diangkat derajatnya, yang punya segala dosa-dosanya dijauhkan dari namanya maksiat dan dosa dan syaitan. Dan jangan lupa ya buat teman-teman semua, kalau emang masih mau beli jus ya, jus dari salah satu murid saya, Habib Reza Husin Alatas ya, ini bisa langsung ke WhatsAppnya tadi saya sudah jelaskan, mungkin akan dituliskan WhatsApp di bawah, lalu Instagramnya langsung dicek aja, Instagramnya, WhatsAppnya, lalu Facebooknya. Oke, bisa langsung order, murah kok, cuma 30.000 apa kalau nggak salah. Dan ini enak, saya jamin ini enak, serius. Saya ini sebenarnya dia ngasihnya sekitar 6 botol dan sudah habis 2 botol gitu. Ini enak sih jujur. Oke, sampai di sini dulu. Saya tutup. Saya Sukma Wijaya Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.